Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd fa ya ayyuhat talabah fasal thani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran nahwu dalam kitab Muntaha. Sebagaimana yang telah kalian pelajari pada pertemuan lalu, yaitu tentang mubalaghah isim fa'il dan juga isim tafdil, dan bagaimana cara pembentukan dari mubalaghah isim fa'il dan juga isim tafdil dan perinciannya, dan kalian juga telah menghafalkannya. Dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang isim zaman dan isim makan. Apa itu isim zaman dan isim makan? Isim zaman ialah kata yang mengandung makna waktu. Contohnya mahdharun artinya waktu hadir. Adapun isim makan ialah kata yang mengandung makna tempat. Contohnya majlisun artinya tempat untuk duduk. Dari segi bentuk fisik, dua jenis isim itu bisa memiliki bentuk yang sama, tapi tidak selalu sama. Kata maktabun misalkan, kata tersebut bisa berarti tempat menulis, bisa juga bermakna waktu untuk menulis. Oleh karena itulah dalam pembahasan kitab-kitab sharaf, keduanya seringkali disatukan sebab penampilan fisiknya memang sama, akan tetapi maknanya berbeda tergantung penggunaannya. Jika ada pertanyaan, jika penampilan fisiknya sama, bagaimana cara menentukan maknanya dalam sebuah kalimat? Jawaban dari pertanyaan tersebut ialah untuk membedakan makna yang dipilih atau menentukan makna yang dipilih, caranya hanya satu, yaitu memperhatikan konteksnya, atau biasa disebut dalam ilmu nahwu ialah siyaqul kalamnya, konteks daripada bentuk kalimat yang disusun. Artinya kata-kata di kanan dan di kirinya lah yang menentukan makna apa yang sebenarnya dimaksud. Maksudnya kata kanan dan kirinya ialah permulaan kata dan akhir katanya itu dilihat artinya apa, maka bisa dipastikan makna daripada isim tersebut, apakah isim zaman ataupun isim makan. Isim zaman dan makan dibentuk dari fi'il madhi. Aturannya ialah jika fi'il madhi berupa 3 huruf, maka cara pembentukan isim zaman atau makannya ialah dengan menganalogikan fi'il madhi tersebut ke dalam salah satu wazan-wazan yang akan kita sebutkan berikut ini. Wazan yang pertama ialah maf'alun. Jadi cara pembentukan isim makan atau zaman bisa mengikuti wazan maf'alun. Contohnya contoh fi'il madhinya ialah la'iba artinya bermain. Maka ketika kita ingin membentuknya ke dalam isim zaman atau isim makan, maka menjadi mal'abun, artinya tempat atau waktu bermain. Kemudian wazan yang kedua adalah maf'ilun. Contoh daripada fi'il madhinya ialah jalasa, artinya ialah duduk, maka dirubah menjadi isim zaman atau isim makan menjadi majlisun, artinya tempat atau waktu duduk. Kemudian contoh dari wazan yang ketiga ialah maf'alatun. Maf'alatun. Nah, untuk khusus wazan maf'alatun ini digunakan untuk menunjukkan isim makan saja. Contohnya darasa, artinya belajar, maka ketika kita ingin membentuknya menjadi isim makan, yaitu madrasatun, artinya tempat belajar.
Adapun rincian penjelasan daripada ketiga wazan yang tadi telah kita sebutkan beserta contohnya ialah sebagai berikut ya. Wazan maf'alun biasanya dibentuk dari fi'il madhi. Ingat, yang pertama wazan maf'alun ya. Ya, catatannya ialah biasanya dibentuk dari fi'il madhi 3 huruf yang harokat tasrifiyahnya ya adalah dhamma atau fathah ya. Apa sih yang dimaksud dengan harokat tasrifiyah ya? Harokat tasrifiyah itu ya harokat yang merupakan ya atau yang menentukan huruf asli daripada huruf illat ya ketika fi'il madhi tersebut terdapat huruf illah, kemudian ataupun ya menunjukkan ya harokat yang dipakai ya harokat yang dipakai pada ain fi'ilnya ketika fi'il madhi dirubah menjadi fi'il mudhari ya. Ingat, harokat tasrifiyah itu maksudnya ialah harokat yang menjadi penentu huruf asli ya ketika fi'il madinya itu ya terdapat huruf illah, ataupun ya harokat yang menunjukkan ya harokat yang menunjukkan ataupun harokat yang dipakai fi'il madi pada ain fi'ilnya ketika dirubah menjadi fi'il mudhari ya. Jadi harokat yang menunjukkan dia itu ya harokat ainnya itu apa ya ketika dirubah menjadi fi'il mudhari, fi'il madi dirubah menjadi fi'il mudhari ya. Maka ketahuan harokat aslinya ya dari fi'il mudhari itu apa. Nah, di sini contohnya di sini berarti wazan maf'alun itu ya ditunjukkan untuk fi'il madi 3 huruf yang harokat tasrifiyahnya adalah dhammah atau fathah. Di sini contohnya sakana. Kita lihat kalau di kamus sakana ini maka harokat tasrifiyahnya ialah yaskunu ya. Maka ya kalau misalkan yaskunu sudah pasti ya ketika ingin membentuk isim zaman atau isim makannya harus mengikuti wazan maf'alun ya, maka menjadi maskanun. Begitu pula fataha. Fataha ketika kita lihat di kamus maka harokat tasrifiyahnya adalah yaftahu ya, yaftahu. Berarti ketika dia harokat tasrifiyahnya fathah, maka ketika dirubah menjadi isim zaman atau isim makan, maka mengikuti wazan maf'alun menjadi maskanun. Ya. Untuk penjelasan yang kedua ialah wazan maf'ilun. Nah, wazan maf'ilun ini gimana ya? Ibaratnya fi'il madinya itu seperti apa peraturannya, kok bisa ketika dirubah menjadi isim zaman atau isim makan mengikuti wazan maf'ilun? Ya, di sini jelaskan wazan maf'ilun biasanya dibentuk dari fi'il madi yang harokat tasrifiyahnya adalah kasroh. Ingat, harokat tasrifiyahnya adalah kasroh atau dibentuk dari fi'il madi mu'tal misal wawi. Ya. Pertama ialah harokat tasrifiyahnya adalah kasroh dan juga dibentuk dari fi'il madi mu'tal misal yang wawi ya. Jadi mu'tal misal itu maksudnya ialah huruf illahnya terdapat dalam di depan kata fi'il ya, paling depan kata fi'il yang mana huruf illah tersebut adalah huruf wawu, bukan huruf yang lain ya. Contohnya di sini adalah jalasa menjadi majlisun. Kemudian jalasa itu duduk, majlisun artinya tempat atau waktu untuk duduk. Kemudian datang menjadi mauridun, tempat atau waktu datang. Catatan yang ketiga ialah khusus untuk wazan maf'alatun itu hanya bermakna isim makan saja ya, bermakna isim yang menunjukkan tempat saja, tidak menunjukkan
waktu, ya. Maka kata maf'alatun bisa dibentuk dari fi'il seperti tampak pada contoh yang tadi ya, yaitu darosa menjadi madrasatun. Ya, bisa juga ya wazan maf'alatun ini dibentuk dari isim ya, tapi isim ini menunjukkan ya banyak waktu yang terdapat di tempat tersebut ya. Menunjukkan banyak makna ya, maknanya maksudnya banyak ya, yang menunjukkan makna banyak ya, yang ditunjukkan pada tempat yang dimaksud. Contohnya di sini kan artinya asad. Tapi ketika kita, asad itu artinya singa ya. Ketika kita ingin menunjukkan tempat yang banyak singa, maka dirubah aja ya menjadi mengikuti wazan maf'alatun, berarti asad menjadi ma'sadatun, artinya tempat yang banyak singa. Di sini contoh isim berikutnya adalah diabun. Diab itu artinya adalah serigala. Maka ketika kita ingin menunjukkan tempat yang banyak serigala, maka mengikuti wazan maf'alatun menjadi mad'abatun, artinya tempat yang banyak serigala. Ya. Jika fi'il madhi memiliki huruf lebih dari 3, ya tadi kan kita membentuknya dari fi'il madhi yang hurufnya terdapat hanya 3. Sekarang kita ingin membentuk isim zaman atau makan dari fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf. Maka cara pembentukannya ialah sama persis dengan cara membentuk isim maf'ul ya, yang lebih dari 3 huruf, yaitu mengikuti wazan daripada daripada isim maf'ulnya ya. Contohnya di sini ijtama'a, berkumpul, maka ketika kita ingin menyebutkan tempat atau waktu berkumpul, tinggal mengikuti ya wazan muf'alah ya, muf'alun, mufta'alun ya. Jadi mujtama'un artinya tempat atau waktu berkumpul. Kemudian insakabah ya, artinya bercucuran. Ketika kita ingin membentuk yang menjadi isim zaman atau makan, maka mengikuti wazan daripada isim maf'ulnya, yaitu munfa'alah ya, munfa'alun ya, maka menjadi munsakabun ya. Oke, itulah tadi cara pembentukan isim zaman dan isim makan. Nah, sekarang yang terakhir adalah isim alat. Ya, apa itu isim alat? Pembahasan terakhir daripada pembahasan kita kali ini adalah isim alat. Ya, isim alat ialah kata yang mengandung makna alat. Ya, alat itu ya hal yang untuk digunakan atau sarana untuk terlaksanakannya suatu pekerjaan ya, alat itu ya. Contohnya di sini miftahun ya, artinya kunci atau sarana untuk membantu pelaksanaan pekerjaan membuka sesuatu. Isim alat dibentuk dari fi'il madhi juga yang jumlah hurufnya 3 ya, dari fi'il madhi yang jumlah hurufnya lebih dari 3, serta bahkan isim jamid, terbuat dari isim jamid juga ya. Contohnya ialah yang dibentuk dari fi'il madhi ya 3 huruf, yaitu di sini dari sobaha maka menjadi misbahun. Sobaha itu artinya terang, maka ketika kita ingin membentuknya menjadi isim alat, jadi misbahun, alat untuk menerangi atau biasa disebutlah lampu. Kemudian yang terbentuk dari fi'il madhi yang hurufnya lebih dari 3 ialah contoh di sini i'tazara, artinya i'tazara artinya menutup, menjadi mi'zarun. Ya, menjadi mi'zarun artinya alat menutup. Kemudian juga ada yang terbentuk dari isim jamid, contohnya qalamun, artinya ballpoint, menjadi miqlamatun artinya alat untuk meletakkan ballpoint ya. Jadi cara untuk membentukkan isim alat tadi ya adalah dengan cara menganalogikan fi'il madhi kepada salah satu 3 wazan yang tadi yang mana tadi kita telah sebutkan ya. Yang pertama kan
Cara pembentukannya adalah dari fi'il madhi, baik itu ya 3 huruf ataupun lebih dari 3 huruf. Nah, di sini wazan daripada isim alat tersebut ialah yang pertama mif'alun ya. Contoh fi'il madhinya adalah baroda, maka menjadi mibrodun, artinya alat untuk mengikir. Baroda itu artinya mengikir ya. Mibrodun alat untuk mengikir. Ya, kikir, alat kikir. Kemudian wazan yang kedua adalah mif'alun, contoh fi'il madhinya adalah fataham, maka isim alatnya menjadi miftahun ya, artinya alat untuk membuka atau kunci ya. Kemudian wazan yang ketiga adalah mif'alatun, contohnya kanasa ya, contoh fi'il madhinya artinya menyapu, menjadi isim alatnya miknasatun, artinya alat yang menyapu. Semua kata yang bermakna isim alat yang tidak mengikuti wazan ini dihukumi sama'i ya. Jadi yang tidak mengikuti 3 wazan yang telah kita sebutkan berarti namanya sama'i. Contohnya munkhulun, artinya alat untuk mengayak, munkhulun. Adapun isim alat yang tidak mengikuti wazan, semisalnya fa'sun, kampak, saifun, pedang, saturun, parang, dan sebagiannya. Ada pula isim alat yang tidak mengikuti wazan. Ya, contohnya fa'sun, saifun, saturun, ataupun sebagiannya ya. Jadi ada juga ya yang tidak mengikuti wazan, tapi di situ fungsinya isim alat ya. Maka itu tadi pembahasan kita ya, materi kali ini kita telah selesaikan, yaitu tentang ya isim-isim ya. Maka tugas kalian kali ini adalah membuat video hafalan ya, lagi-lagi hafalan dari isim zaman dan makan ya, yaitu saya minta kalian menjelaskan cara pembuatan ya isim zaman dan isim makan dari ketiga wazan ini, kemudian menjelaskan ya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tiga wazan ini ya, wazan isim zaman dan isim makan ya. Tadi kan ketiga wazannya adalah maf'alun, maf'ilun, dan maf'alatun. Maka jelaskan ketentuan dari wazan maf'alun apa saja yang tadi terdapat dua ketentuan. Kemudian ketentuan dari wazan maf'ilun apa saja ya, di sini juga ada 2 ketentuan. Dan ketentuan dari wazan maf'alun apa saja ya, di sini ada 1 ketentuan untuk wazan maf'alatun ya. Kemudian hafalan yang kedua ialah menghafalkan ya wazan daripada isim alat, sama ada 3 wazan juga ya. Ada 3 wazan juga, yaitu mif'alun, mif'alun, dan mif'alatun ya. Jadi tugas video kali ini adalah hafalkan dulu ya ketiga wazan isim zaman dan isim makan beserta ketentuannya. Kemudian menghafalkan wazan isim alat ya. Setelah kalian hafal, buat videonya. Cara buat videonya antara kamera dengan kalian adalah berjarak 15 cm dan tidak boleh melihat catatan. Dan matanya mengarah ke kamera dan bukan ke bawah ya. Tidak boleh mengarah ke bawah. Harus mengarah ke depan melihat kameranya ya. Syukran. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.